Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi suwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masyir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang budiman yang saya hormati, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit segera sembuh dan diturunkan rahmat dan barakahnya oleh Allah beserta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang budiman, terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Tamrin Zubir, kelahiran tahun 1950. Kalau di daerah saya diberi gelar suku, yaitu Malin Marajo, tanda orang yang sudah berkeluarga. Hanya sekadar gelar. Saya telah membuat sebuah buku yang berjudul Sudah Ada Kehidupan Badannya Sebelum Adam, Orang-orang Zolim Strip Gorila menurut ayat-ayat Al-Quran. Isinya setebal mencapai 820 halaman beserta gambar. Dan yang disampaikan di dalam buku ini bukan masalah ibadah, karena ibadah sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya yang tidak bisa lagi diganggu gugat, yang wajib kita lakukan. Isi daripada buku ini mengenai penciptaan alam semesta raya beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Namun agak kontroversial sifatnya dengan pendapat umat selama ini. Oleh karena itu, buku ini agak sulit untuk diterbitkan. Maka oleh karena itulah saya sampaikan di dalam video ini. Namun ini bukan berarti suatu pendapat baru, karena sudah 14 abad yang lewat Allah menyampaikannya dalam Al-Quran. Contoh, kalau buku ini kontroversial sifatnya, terpisahnya antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan dari agama. Seorang guru di sekolah menyampaikan kepada anak didiknya bahwa manusia itu berasal daripada kera menurut teori Darwin berdasarkan evolusi dan penelitian fosil. Sedangkan guru tersebut menganut agama Islam. Batinnya berkata, kalau manusia itu diciptakan dari tanah, maka terbentuklah dua pendapat yang berbeda di dalam diri manusia. Apalagi dia seorang guru. Namun guru akan tetap menyampaikan menurut ilmu pengetahuan yang telah diakui oleh dunia. Maka begitulah yang terjadi di masyarakat. Terpisahnya antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan dari agama. Sedangkan segala sesuatunya datang dari Allah. Mungkinkah akan terpisah?
saudara permisa yang budiman. Pada umur 12 tahun saya pernah mengikuti terjemahan Al-Quran, belajar menerjemahkan Al-Quran di dalam berbentuk tingkat-tingkat masyarakat yang jauh berbeda, yang bertingkat-tingkat masyarakat, umur mereka jauh berbeda, dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang tua. Mungkin pada waktu itu saya yang paling kecil sekali. Saya tertarik dengan sebuah ayat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya lebih kurang, ingatlah ketika berfirman Tuhan engkau kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Lalu dijawab oleh malaikat, kenapakah engkau akan menjadikannya padanya yang suka berbuat binasa dan bertumpahan darah? Sedangkan kami selalu bertasbih memuji engkau dan maha mensucikan engkau. Allah menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Jadi pada saat itu, dengan secara berpikir kecil, rancu yang terdiri di dalam diri saya dan pemikiran saya, bagaimanakah sebenarnya ini? Namun Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyirul anbiya'i amarana wa nukallimun nasu ala qudri uqulihim. Kami para nabi-nabi Allah perintahkan kami berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Dan juga Rasulullah bersabda, ma hadatsa ahadun qaumun bihaditsin la yablughuhu uquluhum illa kana fitnatan lahum. Apapun yang disampaikan seseorang kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak mampu akal kecerdasan mereka, hanya akan mendatangkan fitnah. Sedangkan Rasulullah bersabda, inna minal ilmi kahayatil maklun la ya'lamuha illal alimun. Sesungguhnya sebahagian daripada ilmu itu bagaikan mutiara yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Maka dari kesimpulan dari semua ini, berarti kecerdasan umat pada waktu itu belum maksimal. Belum seperti kita-kita sekarang ini. Namun bukan berarti mereka pada waktu itu bodoh-bodoh. Karena ilmu pengetahuan belum sampai pada mereka. Maka oleh karena itulah Allah mewanti-wanti dengan firman-Nya di surat 5 ayat 101 dan 102. Ya ayyuhalladzina amanu la tus'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Dan selanjutnya, qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Yang artinya lebih kurang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakannya terlalu jauh tentang sesuatu.
Jika diterangkan kepada kamu, menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya pada waktu Al-Quran diturunkan, diterangkan kepada kamu. Memaafkan Allah akan hal itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah menanyakannya kaum-kaum sebelum kamu. Kemudian terlalu pagi mereka dengannya. Mereka tak percaya. Apa artinya kalau tidak percaya pada Rasul yang menyampaikan? Sedangkan Allah pernah berfirman, surat 38 ayat 87-88. In huwa illa zikrul lil alamin wala ta'lamuna naba'ahu ba'da hin. Jika ini Al-Quran peringatan, pelajaran, memberikan ilmu pengetahuan, mempelajari alam semesta raya ini, akan dibuktikan kebenarannya beberapa waktu lagi. Sebagian daripada ahli tafsir berpendapat akan dibuktikan kebenarannya di akhirat nanti. Saya pikir bukan di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita akan menemukan apa-apa yang telah kita lakukan di alam fana ini, baik dan buruknya. Sedangkan Allah berfirman, "Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun." Ini Al-Quran, pedoman bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui sekarang di alam fana ini, supaya kita dapat melaksanakan apa sebenarnya yang dimaksudkan, yang belum disampaikan mendetil pada waktu zaman Rasulullah. Karena di alam kita sekarang, ilmu pengetahuan sudah luas. Cara berpikir sudah tajam. Menggali ilmu sudah sedalam-dalamnya. Maka sudah sepantasnya kita menggali, meneliti tujuan daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena masih banyak yang rancu. Umpama seseorang menanyakan tentang langit dan bumi. Kalau dikatakan, yang dikatakan bumi adalah ini yang dipijak dengan pasti. Yang langit mereka akan menunjuk ke atas dengan benda yang tak pasti. Yang mana yang dikatakan langit? Apakah bulan dan bintang? Apakah matahari? Maka oleh karena itu, semuanya insya Allah akan terjawab di dalam buku ini dengan pasti karena datang dari Allah di dalam Al-Quran. Maka pada episode yang pertama ini, saya hanya menyampaikan kata pengantar dan pendahuluan. Jika ada yang belum mengerti dengan apa yang saya sampaikan, silahkan bertanya di kolom komentar. Akan saya jawab dengan segala senang hati. Demikianlah dulu yang dapat saya sampaikan. Selamat berjumpa lagi di episode yang akan datang yang langsung kepada isi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.